استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه الفاتحه بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وخصوصا لصاحب الكتاب الشيخ محمد نوري البدري بميزان النبي عليه الله بن محمد الحدث على ميزان النبي عليه وخصوصا على محمد بن حبشي والدنا واخواتنا واخواتكم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بزارهم ومرجعنا الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Di halaman 14 ya. Nah ini di terjemahannya ini ada ketinggalan satu ya kalimatnya. Nah di halaman 14 itu sebelum 24. Nah, sebelum 24 itu 23. Nah, tapi ada kalimat yang di kitabnya aslinya ada, tapi di sini tidak disebutkan. Di terjemahannya itu masih banyak tuh. Nah, terjemahannya mungkin dibagikan ya, sambil diperhatikan. Hadirin wa hadirat jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim Miftahoul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat itu kita bersama kembali dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah di dalam hati kita untuk selalu ingin melakukan ketaatan, untuk gemar hadir di majelis taklim, dan mudah-mudahan niat kita ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan kemudahan daripada urusan yang menyulitkan kita di dalam perkara dunia. Dengan adanya majelis, dengan adanya rutinan yang selalu istiqomah, insyaallah kita untuk berhadir di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kitab Nasaihul Ibad ini dikatakan ya man bi dunyahu ishtaghal faqarrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Nah, jadi ada syair satu yang mengatakan, ini bagus syair ini, tentang orang yang disibukkan dengan perkara duniawi. Syair ini mengatakan, wahai orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, qad-arrahu tulul amal, kalian itu dibuat tertipu oleh panjangnya angan-angan. Orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan urusan dunia itu karena dia selalu punya angan-angan yang tinggi, angan-angan yang panjang. Akhirnya disibukkan dengan dunia. Awalam yazal fi ghaflatin, sehingga orang itu terus-menerus dalam lupa, lalai. Hatta dana minhul ajal, bahkan sampai lalainya orang itu dia masih belum sadar kalau ajalnya sudah dekat. Nah, saking lalainya tadi sampai ajal yang sudah mendekati kepada dia. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Kebanyakan kematian itu datang secara tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, dan ketahuilah kubur itu adalah kunci atau penutup daripada segala amal. Jadi tidak ada lagi orang kalau sudah meninggal dunia itu ingin beramal, tidak ada. Kalau sudah masuk di dalam kubur, selesai sudah. Tinggal pertanggungjawaban amalnya nanti di hadapan Allah. Isbir ala ahwaliha, maka dari itu sabarlah terhadap urusan dunia.
Cara melawannya kita kayak apa supaya benar-benar selalu bisa di jalan yang benar, itu harus sabar dengan perkara dunia. Ya. Nah, karena sebab orang terlalu lalai dengan dunia, terlalu menyibukkan diri dengan dunia, karena dia tidak memiliki kesabaran yang bagus, sehingga dia paksa. Ya. Bagaimana matanya itu harus selalu melihat HP, dipaksa dia. Padahal kalau dia pakai matanya itu untuk membaca Al-Quran, tangannya dia pakai untuk mencari sesuatu yang halal dan yang lainnya. Tapi karena dia tidak sabar, uyuh aku jarang mengikuti Quran itu 5 menit sudah mengikuti uyuh. Nah, mengikuti buku terjemahan aja nah uyuh gue. Inilah manfaat tuh. Tapi kalau sudah dijulungi yang lain, misalkan begitu ya, ya memang harus sabar. Ada orang yang kuat angkat besi, berapa kilo kadang angkat besi, seminggu bisa 3 kali gue angkat besi. Kalau bangun tengah malam, suruh sholat 2 rakaat sembahyang tahajud belum tentu mampu. Karena dia tidak sabar. Karena perkara dunia itu, agar kita tidak menjadi orang yang selalu disibukkan dengannya, orang yang selalu dibuat lupa sampai mati itu dekat lawan kita masih aja sibuk lawan dunia. Cara melawannya adalah dengan sabar. Ya. Artinya belajar meninggalkan, belajar melatih hawa nafsu kita agar tidak selalu condong ingin gemar terhadap perkara-perkara dunia. La mauta illa bil ajal, tidaklah kematian itu datang kecuali sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sudah ditentukan si fulan bin fulan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sudah ditentukan. Karena kita tidak tahu kapan maut itu datang, maka persiapan bagi kita agar ketika maut itu datang, bukan perkara dunia yang akan kita tinggalkan yang menjadi kesibukan kita, tapi perkara akhirat yang akan kita datangi nantinya yang menjadi kesibukan kita. Bapak dulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya Dailami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan hadis daripada Dailami, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Tarkut dunya amurru minas sabiri atau minas sabri sama. Meninggalkan dunia itu kata Rasulullah SAW lebih pahit, lebih susah daripada obat, daripada jengkel. Orang tuh disuruh meninggalkan dunia, ya, itu rasanya susah banget, ya, pahit banget daripada daripada jadam, daripada obat. Nyamanai nyawa aja, juru udah bersabar. Nah, gitu ya. Dan kebanyakan orang itu tujuannya memang adalah dunia. Nah, ini yang membuat susah. Apabila dia tidak dapat yang itu dunia, tandanya dia tadi itu gemar lawan dunia, dia akan marah. Sudah turun tadi jarmannya, turun buka warung sudah sekalinya sampai ke sore kadang-kadang manukar, gitu ya. Yang dicari benar dunia. Tapi tanda dia tadi itu cinta lawan dunia apa ada? Apabila dia saat itu tidak dapat dan dia marah, berarti tandanya dia adalah orang yang cinta dunia. Tapi kalau dia mungkin Allah belum memberi hari ini, mungkin besok lebih Allah kasih lagi, Allah menjamin rezeki, bersabar. Nah, ini tanda orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah dan tidak cinta terhadap dunia. Nah, memang kata Rasulullah, orang yang begini, orang yang bisa begini, itu memang dia harus menelan kepahitan. Ya. Tadi katakan as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi walakin awaqibu kullun minal asali. Sabar itu adalah perkara yang lebih pahit daripada obat. Ya. Tak
Tapi ketika orang minum sesuatu yang pahit itu, dia akan mendapatkan sesuatu yang manis, bahkan lebih manis dari madu, yaitu kesembuhan. Jadi kalau orang sabar, Allah melihat, oh ini bagaimana hamba yang sabar. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyia-nyiakan Allah? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyusahkan dia terus? Enggak. Ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusra. Saat itu Allah melihat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi yang mungkin ujar kita saat ini Allah tidak memberi kebaikan lawan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan untuk Allah berikan di waktu yang lebih baik, yang lebih pas lawan kita, karena kita kada takut. Ya. Ada Allah Subhanahu, dia minta sama Allah, ya Allah mudahan lu cugih begini dua dapat duit 1 miliar, berdoa apa yang kada kabul dua. Ya Tuhan mau mendabari semiliar hari ini bisa nyawa ke Amerika situ, karena bisa kada besar untung lagi, bisa kada hadir ke majelis lagi, bisa kada sembahyang 5 waktu lagi. Nah, daripada dabari ya Tuhan nyawa semiliar, cuma enak termasukkan ke neraka, baik terusahin. Nah semiliar itu ya Tuhan tidak apa namanya dibagi-bagi aja. Nah dibagi-bagi, hari ini sekian, hari ini sekian, dibagi pulang nikmat sehat di badan. Ya? Nikmat sehat di badan, coba bayangkan sekarang lah. Ada orang yang dia tadi itu sakit matanya, rabun matanya, atau mungkin dia harus mendapatkan operasi ketika ingin matanya kembali seperti semula dalam penglihatan. Berapa biayanya? Nah itu kaliannya tuh sama itu. Maka Allah bagi nyawa kalian bakal kena ini, enggak kayak itu akan gitu. Daripada yang udah bari duit saja kan duitnya habis, bukan tidak awal. Nah baik udah bari sehat. Nah begitu ya. Jadi macam-macam Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih tahu daripada hambanya. Maka tugas kita, janganlah kita mencintai dunia. Yang mana dalam satu hadis juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, nilai dunia dan isinya tidak ada harganya di hadapan Allah, bahkan dibandingkan dari sayap nyamuk. Ujar Tuhan, kalau saja dunia dan isinya ini ada harganya sebesar sayap nyamuk, maka tidak aku akan beri minum itu orang yang kafir. Tapi karena dunia itu tidak ada harganya di hadapan Allah, maka tidak ada bedanya urusan dunia. Orang kafir kah, orang muslim kah, orang taat, orang maksiat kah. Jadi jangan jadi ukuran. Ya, itu kada sih sembahyang masuki pada aku. Dunia ini kada beriman, orang kafir nyaman pada aku. Bukan ukuran. Karena dunia itu semuanya menjadi musuhnya Allah, tidak ada harganya di hadapan Allah. Bahkan Allah melaknat, mengutuk siapapun yang dia menyibukkan dirinya terhadap dunia. Maka kata ulama, karena hubungan kita hidup di dunia, ya ambil biqadril hajah, ambil seperlunya. Seperlunya itu artinya apa? Tidak melebih-lebihkan, mengingin-inginkan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Itu yang disebut dengan tulul amal, panjang angan. Aku ngene kamu berduit, kamu hendak mau ulah ini, hendak mau ulah ini, hendak mau ulah ini, hendak ini, hendak ini, hendak ini. Nah itu tulul amal. Sehingga orang tuh mencari terus caranya supaya dia mendapatkan itu sampai dekat dengan ajalnya tadi dikatakannya. Nah, maka kata Rasulullah SAW, memang meninggalkan dunia itu, perkara dunia itu lebih susah daripada atau lebih pahit daripada jajah, lebih pahit daripada obat. Wa asyaddu min hamzi suyuf fisabilillah, dan lebih tajam daripada pedang fisabilillah. Wala yatruku ahadun, dan tidaklah meninggalkan itu seseorang illa Allah misla ma yu'ti syuhada, kecuali apa yang Allah berikan seperti Allah memberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Ya. Rata-rata orang kan ada senang kalau badannya tergores dengan tajamnya pedang, luka dilukai oleh pedang. Siapa yang senang? Enggak ada yang senang. Begitu juga orang yang meninggalkan dunia itu, dia disuruh sholat meninggalkan dunia, dia disuruh taat meninggalkan dunia.
Dia suruh beribadah meninggalkan dunia. Memang bagi dia itu sesuatu yang lebih berat, lebih pahit daripada obat, daripada jadab, lebih tajam daripada pisau yang akan mengenai tubuh dia dari itu. Kecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Kenapa orang-orang yang mati syahid itu dia justru merindukan, ya, dia ingin untuk badannya itu terluka tapi mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama kisah orang-orang soleh itu begitu. Ya. Kita dijuluki bantal, gurih-gurih di sana aja deh, nanglingan aja contohnya, dijuluki bantal, gurih itu deh. Nyaman kira-kira. Nah, nyaman lah. Cuma orang soleh, wali para awliya itu dijuluki bantal, padahal sama bantal dunia juga. Jangan duit lah, bantal aja deh. Kita kan nyaman guling deh. Coba nang biasa ke bantal, guling ke bantal, bangun mencapai gulu. Ini apa namanya, kebantalan di orang Jawa atau apa namanya ini, macam-macam ngarannya ini bantal. Tapi wali min auliyaillah, orang soleh itu dia meninggalkan, dijuluki lawan kuitannya saya Muhammad Samad misalnya dari dalam tanunya, dalam apa namanya, manakibnya dijuluki bantal. Dia ada apa hija guring kada bebantal supaya napa bila mau bebantal karena guring nyenyak benar pada bangun lagi tengah malam kan gitu tuh, meninggalkan dunia ya, padahal nyaman tadi jadi tinggalkan ya. Itu contoh yang kecil ya. Apalagi masalah urusan yang besar terhadap dunia ya. Dia tadi ada seorang wali min auliyaillah, seorang Habib ya Abdullah bin Umar bin Yahya, hanya kawin gue lawan babinian. Si ini hobi membaca kitab. Oh, jadi si ini habis kurang bahari hobi membaca kitab, apalagi kitab itu hanya ada karangan ulama mana juluki lawan sidin baca kitab dari mana. Ini ada juga yang hanya meninggal dunia, Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, ulama besar, mufti Syafi'iyah di Mekah Mukarramah. Beliau itu saat dakwah di Oman kemarin menuju dari Oman ke Indonesia, meninggal. Di mana meninggalnya? Di pesawat. Dalam keadaan apa meninggalnya? Membaca kitab. Itulah. Sampai wah itu masih ada lagi orang-orang lain itu. Luar biasa sambil membaca kitab, nah sebentar duduk meninggal. Alhamdulillah. Nah, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu, beliau pas malam pertamanya dinikahkan oleh pamannya. Pamannya ini anak tahu anak kuning biasa di sini hobi mana membaca kitab. Bila sudah membaca kitab itu, kan ingat lagi orang lain. Sekalinya pas malam pertama disiapkan kamar untuk pengantin, diandaki oleh pamannya di dalam kamar itu kitab yang kada pernah dibaca oleh kemanakan Sidna Habibullah bin Umar bin Yahya tadi. Dia ada kitab di meja rias. Sekalinya masuk sini berdahulu melihat kitab, dibaca sih kan? Di sini kitab ajib ini, hanya di sini saya kada pernah baca, di sini baca. Datang mang bini berapa di kasur sampai subuh membaca pas azan subuh. Lalu subuh sudah sini tutup. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingat malam pertama ya bilang. Ada ingat malam pertama. Masya Allah. Ini orang-orang soleh itu ya. Itu perkara dunia kan? Ya perkara dunia. Sampai segitunya gitu lah. Tapi kalau kita kan ya paling kadang kita melatih sedikit-sedikit. Semingguan sudah asik penjualan, semingguan asik sudah beranian. Inilah Sabtu boleh ke majelis pulang ingat kawan Allah, membaca ratib, membaca maulid, mendengar membaca kitab. Ya ulun gue setiap pengajian dimanapun, ulun kalau bisa yang baca lama aja ada. Ulun selalu memakai kitab. Jadi kitab ini ada sandaran dari mana kita mengambil. Bagi yang ada mengerti mungkin dari bahasa Arabnya ya kita hadirkan kayak di sini alhamdulillah difasilitasi lawan terjemahannya, jadi sambil dia praktikkan baca sehingga membuat kita tadi itu gemar paling tidak meniru dengan orang-orang
Kalau yang sedikit demi sedikit. Nah, ini para bulan puasa nih. Nah, Syakban sudah parah banget nih. Apa nanti siapakan kita puasa? Ini sudah berpikir karena hari raya jangan baju apa nanti pakai. Belum puasa, lagi sudah berpikir hari raya belum. Ini ada masuk bulan Ramadan. Bulan Syakban banyakin beristighfar. Quran yang sudah setahunan kada dijapai, di mana andakannya cari di rumah. Debu-debunya dibersihin. Nah, kan itu. Tasbih disiapkan. Wah, ini ada tasbih digital nyaman banyak di tangan pakai. Baca istighfar, baca salawat. Bulan Syakban ini bulan paling afdal untuk membaca salawat. Kenapa? Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu diturunkan Allah di bulan Syakban. Jadi Allah memuliakan Rasulullah, bersalawat Tuhan lawan Nabi kita Muhammad. Maka kita baca salawat. Datang ada Habib biar salawat apa yang bagus dibaca, guru jadi salawat apa. Jadi salawat yang bagus dibaca adalah salawat apa? Salawat yang kita baca. Itu yang paling bagus tuh. Jangan minta amalannya aja cuma dibacanya kan enggak ya lah. Jadi nanti dibaca sepaling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibaca itu salawat terus. Kurang bahari itu amalan yang lebih banyak. Salawat tidak ketinggalan, istighfar tidak ketinggalan, membaca Al-Quran tidak ketinggalan. Hidupnya orang-orang dulu itu barokah, nyaman, susah, ada pernah susah, lapang dada, mudah segala urusan. Lihat kita. Kita takuni dengan Tuhan ini, sudah dipimpin. Takuni kisah kuitan kita bahari ya Pak. Nyaman kada hidup, nyaman. Kurang bahari itu gue intalu tidak sedikit, pecah gue. Dipanggil anak makanan kesamaan ada dahana mengeluh pada dahana. Wah ini kan anak-anak aja yang kalau 2 biji jadi 2 biji sudah ya mengeluh. Allah ya. Jadi mudah gampang gitu ya. Jadi kita berusaha menghindari dunia itu dari perkara-perkara semampunya kita tadi kayak Pak. Melatih tidurnya kita, jangan boring aja. Ini puasaan kita kayak apa supaya kita tuh ada kegiatan di siang hari majelisnya atau membaca Al-Quran rutin habis sembahyang selembar 2 lembar misalkan ya, atau zikirnya kah atau misalkan salawatnya kah. Ayo paling kata misalkan juga tuh ada kawulun dia lapah bila beramalan siang ya malam dia sembahyang tarawih. Nah kayak apa? Ulun semalam di meja tahun semalam tarawih. Rasanya aja pamulaan, amangan, akhiran aja. Nah kayak tahun ini supaya istiqomah tuh. Ulun tahun semalam ada sempat sembahyang atau i'tikaf di masjid 10 akhir. Kayak caranya supaya kawat di masjid semalam atau 2 malam atau 10 malamnya istiqomah di masjid. Kayak i'tikaf dalam masjid, boleh ke rumah hendak sahur atau ada masjid yang menyediakan bersahur ya bersahur begitu. Jangan dijadikan puasaan ini makin ganas mencari dunia. Kesempatan rame banget jualan nih dia. Asik-asik jualan. Atau misalkan puasaan ini nyaman benar nih makanannya, nyaman benar anunya. Yang biasa kadang-kadang lain pada bulan puasa, hibah bulan puasa ini wadai hibah. Keluaran itu berita jadi jangan dijadikan karena untuk menambah kita menjadi orang yang tambah gemar terhadap dunia akhirnya. Karena dikatakan orang puasa tapi dia memikirkan urusan perut dan urusan dunianya, dia tidak akan mendapatkan sir rahasia daripada keutamaan bulan Ramadan. Ya tadi dia akan balas dendam dari bilang buka ini lah macam-macam mau dimakan. Nah kemudian watar puhana, cara meninggalkan dunia tadi kata Rasulullah SAW, qillatul akal, sedikit makan, jangan tapi banyak makan. Wasyib'i, dan minum, kenyang, jangan terlalu sering kenyang. Wabughdus tsana minan nas, dan jangan membenci daripada pujian manusia.
Fa innahu man ahabba tana minan nas ahabbat dunya wa na'imaha. Karena sesungguhnya orang itu senang dipuji oleh orang lain, itu tandanya dia telah cinta dunia dan nikmatnya dunia. Nah, jadi jangan sampai ketujuh dipuji-puji oleh orang biasa-biasa aja. Jadi puji orang, Allahumma sholli ala Muhammad, alhamdulillah, itu harus senang. Hendak dipuji aja terus orang. Hendak dimuliakan aja terus orang jangan, ya. Wa man sarrahu na'im bulan na'im faljada itu nyawatana minan nas. Nah, karena kata Rasulullah SAW, kalau benar-benar orang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebenar-benarnya nikmat dua. Pertama, dia bisa meninggalkan dunia. Itu pada hakikatnya dia benar-benar mendapatkan nikmat dari Allah. Dia akan mendapatkan kebaikan dunia, akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Ini meninggalkan dunia ini kadang harus aku harus miskin, aku harus sengsara, harus susah, kadang itu meninggalkan terhadap cinta dunia itu ya. Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan cinta dunia, itu dunia yang akan mendatangi kita. Jadi jangan salah. Kalau orang meninggalkan dunia itu bakal miskin saja. Adalah orang sembahyang 5 waktu rutin, aja susah hidupnya ada nyaman hidupnya. Ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kelihatan kita gayanya nyaman harus itu belum tentu. Kendaraannya itu belum tentu, ampuninya, bajunya itu belum tentu. Seberat antum belum tentu punya dia. Bahkan kadang utangnya lebih banyak daripada apa yang dia miliki, kesusahannya. Nah, maka dari itu hadirin wal hadirat, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita ingin mendapatkan sebenar-benarnya nikmat, jauhi dunia. Artinya jauhi daripada cinta dunia. Watana minan nas, dan yang kedua, jauhi meminta pujian daripada manusia. Nah ini kunci kebahagiaan. Bila sudah kita lihat lawan manusia itu bakal kecewa. Yalah. Manusia ini kadang-kadang penilaiannya baik. Di antara orang 10 yang menilai kita baik cuma 1, 9 menilai kita buruk. Contohnya apa? Bila bafoto boleh, itu bafoto nah biar bafoto dibayar kalau nang dilihat siapa ya? Nang dilihat di foto itu apa? Diri seorang tahu enggak? Bila seorang baik, yang lain biar jelek gak apa-apa, tetap foto itu bagus. Cuma bilanya bafoto bayar tuh kurang seberataan baik, bukannya inya pina berot. Ada baik foto ini jadinya, ya. Yang diperhatikan dirinya, gitu ya. Kenapa? Karena penilaian manusia itu semuanya tidak bakal membuat kita bahagia, yang ada membuat kita kecewa. Jadi jangan mengambil nilai daripada orang lain. Jangan mengambil nilai dari orang lain. Ya. Kalau kita sudah berhenti dengan pujiannya, nah di sana akan membuat rusak, akan membuat keburukan yang justru akan kita timpa nantinya. Kita tidak akan memperbaiki diri. Apalagi kalau pujian itu kebanyakannya tidak semestinya, tidak seaslinya yang dipuji tadi. Bohong, pujiannya bohong. Itu isi pujiannya. Tapi kalau misalkan nanti di belakang orang tersebut, nah dia tidak mengatakan sesuai apa yang dia puji, itu kebanyakan. Waruwiya ibnu Wajah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas menikah meja nyambat lawan bininya. Wah, mas mana kok bulan kok bintang depannya lah. Nah, sekali dulu kalau kawan nah lain lagi bisa.
Man kana niyatuhul akhirah, dan siapa orang yang adalah niatnya akhirat, jama'a Allah syamlahu. Allah akan kumpulkan perkaranya. Allah akan mudahkan segala perkaranya. Orang niatnya kalau akhirat, Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kaya di dalam hatinya. Kalau niatnya akhirat, Allah jadikan kaya, ya kecukupan tadi hatinya, kecukupan sebenarnya. Wa atat dunya rahimah, bukan hanya itu. Jadi Rasulullah menyebutkan dulu orang yang niatnya akhirat, tujuannya akhirat, dia akan mendapatkan apa? Perkaranya segalanya mudah. Ada bakal susah. Nah, jadi dia bila menggawi apa aja niatnya akhirat. Beribadah niat akhirat. Begawi niat akhirat, berjualan niat akhirat, supaya mudah aku, supaya membantu aku untuk taat lawan Allah, menguatkan makan pun niatnya supaya menguatkan untuk beribadah, untuk taat, begitu ya. Maka Allah akan mengumpulkan segala kebaikan, kemudahan kepada orang yang semacam ini. Kemudian Allah akan berikan dalam hatinya kaya, ya, tidak miskin. Nah, tidak miskin itu apa? Tidak susah hatinya. Ada pernah susah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah, dia tidak akan mendapatkan kesusahan, tidak akan mendapatkan kesedihan. Tidak hanya itu, hatinya kaya, perkaranya mudah. Orang akhirat tujuannya tadi wa atat dunya rahimah, dan dunia akan dibuat Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada dia. Lain jangan mendatangi dunia, tapi dunia yang mendatanginya. Bukan dia yang mencari dunia, tapi dunia yang mencari dia. Nyaman kira-kira itu. Ada lapah, mencari belum tentu dapat. Tapi kalau pian menunjuk menjadikan perkara pian semuanya untuk akhirat, dunia yang akan mendatangi dia. Nah, ini ujar siapa? Ujar Nabi. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dunia itu, ya dunia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, man khadamani fakhdami. Jawab dunia, siapa orang yang berkhidmat lawan aku, siapa orang yang menjadi budak aku, menjadi hamba aku, fakhdami, layani olehmu wahai dunia. Dan dunia disuruh Allah Ta'ala melayani. Wa man khadamaki, kata Allah, siapa orang yang menjadi budakmu wahai dunia, fastakhdami, maka jadikanlah dia budakmu. Nah, ini jadi budak dunia tadi. Ya, jadi budak dunia. Tapi kalau dia menjadi budaknya Allah, Allah perintahkan dunia itu untuk melayani dia. Tapi kalau dia menjadi budaknya dunia, nah jangan Tuhan nih, orang ini jadi budaknya kalau dunia, ya. Maka apa? Astakhdam ini jadikanlah dia sebagai budak. Nah, para budak dunia disuruh dunia tahu, disuruh dunia harus tunduk lawan dunia. Capek yang dia dapatkan, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Fa'innahu man Waman kana niyatuhu dunya, kata Rasulullah, siapa orang yang niatnya dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan daripada perkaranya. Kalau niatnya dari awal sudah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan segala perkaranya. Apa aja tuh? Rumah tangga, kerjaan, ya? Maka akan menjadi susah, menjadi berantakan daripada perkara-perkara dia. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan, Allah akan stempel di dahinya kefakiran. Kan ada cukupnya, susah terus. Ya, di antara dua matanya dengan kefakiran, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibala, dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan kepadanya. Ya. Wal magalatu samina wal 20 an Abi Bakar Asy-Syibli rahimahullah taala wa hum
min adhama'il 'arifin qala inni uhibbu an ahabba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi. Beliau berkata, berdoa aja kita, ya. Imam Syibli ini berdoa. Inni uhibbu an ahabba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi. Kata dia, ya Allah, aku ini paling senang untuk mengadukan kepadamu seluruh kebaikan-kebaikanku, ya, bersama aku ini membutuhkan dengan kebaikan tersebut, wa dha'fi, dan aku lemah daripada melakukan ketaatan kepadamu. Nah, ibarat kita itu mengeluh lawan Tuhan, ya Allah, aku ini mengadukan semua kebaikan-kebaikan yang aku gawi, tapi aku ini lemah, ada sanggup, rasa kadang mampu menggawi seberataan kebaikan-kebaikan itu. Kadang ada rasa koler, kadang ada rasa malas, kadang ada rasa senang dengan dunia, ya, karena aku ini fakir, lemah, dha'fi, lemah, ya. Bagaimana la tuhibbu sayyidi. Kemudian Imam Syibli itu merayu kepada Allah, ya. Lalu bagaimana la tuhibbu sayyidi, tidak cinta, tidak sayang itu Tuhanku, antaha bali, bahwa dia menganugerahkan kepadaku jami'a sayyi'ati ma'amina kamula ya'ni, daripada seluruh kejelekan yang pernah aku kerjakan bersama dia adalah orang, atau Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah orang yang maha kaya, Tuhanku yang bisa melepaskan aku daripada ada. Jadi Imam Syibli ini, ya Allah, bahasanya nih, aku ini hendak harus taat kawan dia, taat berbuat kebaikan. Tapi kadang aku ini adalah orang yang lemah, sedangkan Engkau yang maha kaya, ya Allah, Engkau melihat hamba-Mu ini lemah, Engkau maha kaya, maka ampunilah segala perkara-perkara yang salah dariku. Lepaskanlah dari perkara-perkara adabmu kepada Tuhan. Engkau mengetahui aku adalah hamba Engkau yang lemah. Ya? Nah, jadi pengaduan alhamdulillah. Nah, sama lawan seperti doanya daripada siapa yang disebutkan ini? Bait Abu Nawas biasanya disebutkan. Bait Abu Nawas. Itu syair yang biasa diucapkan. Kalau laki-laki biasanya mengucapkannya habis sholat Jumat. Ya. Nah, dikatakan dalam kitab ini, waqad azadani ba'dul qudala. Kata beliau, aku diijazahkan daripada sebagian ulama an aqra pada sholat Jumat, untuk membaca setelah sholat Jumat sab'a marrat, 7 kali hadhil abyat at-thalatha, daripada 3 bait ini. Nah, yang dibaca itu 7 kali apa? Ilahi laskulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas untuk masuk ke surga firdaus. Wala aqwa 'ala naril jahim. Dan aku juga tidak mampu untuk engkau masukkan ke dalam neraka jahim. Masuk surga ada pantas, masuk neraka ada sanggup. Nah, jawab awasnya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka ya Allah ampunilah atau terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosa. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun daripada segala dosa yang besar. Wa amilni muamalatal karim, jadikanlah aku orang yang bisa beramal untuk Tuhanku yang Maha Karim. Wa tabbitni 'alan nahjil qawim, dan tetapkanlah jalanku di jalan yang lurus. Ya, jadi kita menyadari diri kita ini, ya. Nah, intinya kita berusaha. Dan dari kajian kita hari ini kita disuruh untuk berusaha meninggalkan dunia terhadap cinta kepadanya. Jangan sampai kita disibukkan, waktu kita dihabiskan untuk mengurus perkara-perkara dunia, apalagi secara berlebihan, mengorbankan perkara-perkara akhirat. Itu yang tidak diperbolehkan. Meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Tapi dia pakai waktunya itu hanya untuk mencari duniawinya, gitu ya. Kemudian dia pakai uangnya itu tanpa dia tadi gunakan untuk mengeluarkan zakat dan yang lainnya, misalkan, ya.
atau hal-hal yang berbau duniawi tadi itu, apalagi sesuatu yang haram ya, dipakai daripada sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang ada. Tapi ketika kita tadi sudah berupaya daripada kemampuan kita untuk meninggalkan cinta dunia dan mengerjakan dunia tadi, ingat lawan Allah. Kenapa? Al-insan mahul khata' wal nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Karena ada wayahnya kepengen, karena ada wayahnya koler, karena wayahnya semangat, karena wayahnya malas, gitu ya. Atau mungkin kadang taat, kadang bermaksiat, begitu ya. Maka ketika itu adalah caranya kita kembali untuk berupaya meninggalkan dunia itu dan gemar pada akhirat. Kenapa? Karena kita mendengar sabdanya Rasulullah. Apabila Nabi nak mengejar akhirat, dunia akan mendatanginya. Nah, ingat tuh sabda Nabi. Jadi misalkan pian ada mendapatkan kesusahan atau pian ingin mendapatkan dunia yang pian inginkan, caranya adalah pian melakukan perkara-perkara akhirat. Sehingga perkara dunia itu akan menjadi mudah bagi dia. Tapi kalau dia memaksa untuk mencari itu dunia, apalagi sampai meninggalkan akhirat, ketahuilah pian yang ada akan diperbudak oleh dunia. Apa yang pian inginkan kadang mungkin tercapai. Nah itu tadi ya. Nah kemudian ketika pian sudah berupaya diri pian tadi, dan pian tahu kalau kadang pian lupa juga lawan Allah, kadang pian juga senang lawan dunia. Karena beratnya kata Nabi, karena pahitnya orang yang meninggalkan dunia, karena kata Nabi Muhammad SAW tajamnya seperti tajam daripada orang yang terkena hunusan pedang ketika dia meninggalkan dunia tadi itu. Maka dia tahu dan dia sadar banyak kesalahan-kesalahan yang dia kerjakan, lalu dia mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ulunnya hendak dekat biar terus, ulunnya hendaknya mengalami kebaikan terus. Tapi dia apa? Ulunnya lemah. Ada kayak wali, ada kayak orang-orang soleh yang lainnya. Kawa istiqomah, kawa kuat, kawa mampu. Ulunnya sadar, ulunnya kada mampu kadang. Nah begitu ya. Maka ya Allah, dengan anugerah, dengan kekayaan pian, dengan rahmat pian, dengan kebaikan pian, dengan maha pengampunnya pian, maka berilah kebaikan kepada ulun. Istiqomahkan ulun melakukan kebaikan. Ampuni dosa ulun. Ujar Abu Nawas tadi apa? Ulun ini kada pantas masuk surga Firdaus, tapi ulun juga kada sanggup masuk neraka jaim. Maka ya Allah, ampuni segala kesalahan yang pernah ulun lakukan, dan amal berilah ulun mampu untuk beramal di dalam amalnya orang yang engkau ridhoi atas jalan yang mustaqim. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dunia dan juga kemudahan urusan akhirat. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan mampu untuk memasuki bulan Ramadan dalam melaksanakan taat, dalam melaksanakan puasa dan qiyam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan daripada siapapun yang sakit di antara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh wa salihah, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, jamilah syamilah li khairat dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Ada waktu 26 menit, barangkali ada yang mau bertanya silakan. Ini lawas pelai sudah bertanya ya, barangkali ada yang ditanyakan silakan. Ada waktu 26 menit. Lagi lihat lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang disampaikan Habib tadi, saya kira ini satu pelajaran yang berharga buat kita.
bicara soal sabar, tentu kaitannya dengan ikhlas. Kita bicara masalah kalbu itu. Artinya kalau kita sudah paham, disanjung tidak tersanjung, dicela pun tidak merasa tercela. Cuma ini kan kita ini hidup di dunia ini penuh dengan panorama, penuh warna. Kita sebagai manusia ada semacam apa ya? Kadang-kadang itu muncul dengan tidak sengaja, tapi kita tidak bisa melepaskan itu. Ini bagaimana kita menyikapi rasa manusia kita ini. Kalau dicela itu, apalagi depan orang banyak, kadang-kadang muncul rasa manusiawi. Itu semua orang memiliki itu. Nah ini yang bagaimana kita menyikapi sehingga dunia itu betul-betul pas sama kita. Terus yang kedua, tadi Habib ilustrasikan, kalau kita berfoto misalnya, selalu kita merasa kurang bagus, tapi melihat orang selalu bagus. Ini sebagai anekdotnya, pada dulu itu kan penyanyi yang terkenal adalah Siti Sandora yang musik. Nah jadi teman-teman saya ini kebetulan sebaya satu zaman ingin berfoto seperti gayanya Muksin dan Siti Sandora. Jadi fotografer yang memoto dijuluk, wah bagus, dan waktu lagi kedua, kan bagus sampai 4 kali kan. Rasa kada nyaman juga nih untuk foto. Akhirnya keluarlah kata-kata yang kurang nyaman. Dasar kewakilan kan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi kita menyikapi perkara yang nasyariah itu sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali ya dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Nah itu Bidayatul Hidayah. Memang fitrahnya seorang manusia itu selalu ingin dipuji dan tidak senang untuk dicela. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu orang muslim, orang beriman, maka ada kewajiban bagi dia, ada hak bagi dia ya, untuk dirinya dan untuk orang lain. Untuk dirinya dan orang lain. Untuk dirinya dia tidak ingin dipuji oleh orang lain. Untuk orang lain dia tidak boleh mencela kepada orang lain, begitu ya. Nah, maka dari itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Rasulullah SAW menyebutkan atau mengajarkan bagaimana akhlak itu dibangun di atas segala-galanya. Bagaimana kita memiliki akhlak terhadap diri kita sendiri dan bagaimana kita memiliki akhlak kepada orang lain, begitu ya. Kalau kita melihat orang lain ada yang kurang, jangan kita senang komentar, tapi kita balik kepada diri kita, apa kurangnya diri. Nah, jadi istilahnya itu melihatlah kalau orang Bali itu mengatakan apa? Kadang manusia ini gajah yang ada di hadapan mata gak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Nah itulah sudut pandangnya manusia. Nah kemudian apabila dia dipuji, pasti menjadi kesenangan bagi diri dia. Ingin dipuji orang tandanya apa? Inya hendak berkawan lawan orang yang tujuh memuji-mujinya aja. Bila ada orang yang tujuh mengkritikinya, wah dijauhinya tuh. Nah biasanya emang seseorang itu condongnya kepada pujian kepada dirinya dan selalu mengkritik kesalahan orang lain. Maka dari itu harus benar bagaimana kita mengobati hati kita itu sehingga kita tidak mudah untuk mendapatkan pujian dari orang lain lalu merasa diri kita lah yang paling baik dan tidak juga dengan merasa diri kita paling baik lalu kita menilai orang lain lebih buruk dari kita, gitu ya. Karena orang yang paling buruk ada di dalam dunia ini, dan kita di dalam dunia itu disebutkan adalah orang yang selalu mengatakan dirinya baik dan mengatakan orang lain lebih buruk daripada dirinya. Ya.
Yang penting itu sudah manusiawi ya. Yang penting kita menjaga jangan sampai pujian itu membuat kita berubah. Ya. Kadang dipuji orang terlalu terlalu bagus, akhirnya bukan menjadi motivasi, tapi justru menghentikan atau mungkin membuat kita tidak lagi melakukan kebaikan. Silau hanya dengan pujian tadi saja. Atau mungkin sedari awal dia beramal karena ingin dipuji. Nah, ya, itu yang perlu kita jaga. Jaga betul itu. Jadi istilah kalau kita hendak mengeluarkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, jangan dari rumah itu sudah berniat untuk dipuji orang. Begamis kesurban supaya nampak aku dipandang orang alim. Nah, itu sudah. Nah, jadi kita harus menjaga itu ya. Kita perlu mengamalkan sunnah, begamis bagi laki-laki pakai sorban. Cuma jangan merasa atau berniat di awal itu perkara untuk mendapatkan pujian kepada orang lain. Karena hangus nanti habis. Ya. Apa yang kita usahain daripada kebaikan itu tersebut. Ya. Jadi kita berupaya. Nah, kemudian apabila kita diejek oleh orang, biasanya kan kita jengkel. Dua hal yang harus kita hindari, yang paling penting ketika ada orang yang menjelek-jelekan kita. Yang pertama, belum tentu orang yang menjelekkan kita itu adalah orangnya lebih baik dari kita. Gitu. Ya. Ada orang yang menyembati kita, kita menasihati diri kita seorang. Caranya kayak apa? Belum tentu orang yang menyembati kita jelek itu lebih baik dari kita. Cuma kita kada tahu, jangan karena kita mencari apakah ternyata jualan kesalahannya jeleknya jangan. Itu sudah pasti. Ya. Bahkan sudah ketahuan orang yang mencela kita itu lebih buruk dari kita. Kenapa? Karena mulutnya mencela itu dalam keadaan dia buruk, ya, dalam keadaan buruk, lebih buruk daripada kita. Nah, jadi kita ini menambahi kejengkelan dalam hati kita. Yang orang siapapun yang mencela kita, orang itu betul-betul lebih baik dari kita. Itu pertama. Yang kedua, agar kejelekan itu kita hindari, tidak kembali kepada diri kita, atau tidak benar kejelekan itu ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita jangan marah. Upayakan jangan marah. Oh, kata kawan gua harus marah. Boleh marah lah. Boleh. Siapa yang memadahi kita boleh marah? Boleh marah. Tapi ujar Nabi, sepaling baik mukmin itu adalah yang sepaling cepat marah dan yang sepaling cepat memaafkan. Nah, itu yang paling baik mukmin ujar Nabi. Oh, disambati orang kada pas tawat dirinya atau disambati jelek marah. Kenapa kamu jadi nyambati aku ini? Sudah tuntung pemamai hatinya. Aku sudah memaafkan. Aku sudah kada ini. Nah, yang paling jelek kayak apa? Disambati orang jelek. Kita memaafkan, tapi di belakang memberangat. Buktinya apa? Bila orang tuh kena musibah atau kena kesusahan, nah lagi nyonya Mbak Dinda, aku lahan dulu. Sepaling baik mukmin itu dia marah, tapi dia mudah untuk memaafkan. Artinya marahnya itu sampai di mulutnya saja, tidak sampai di hati. Keberatan orang ya, mau diejek, mau dihina pasti marah, pasti jengkel, begitu ya. Yang kedua adalah supaya kejelekan itu tidak kena kepada diri kita benar, jangan mendoakan kejelekan kepada orang lain atau jangan menyumpahi orang lain atau membalas dengan doa. Ujar dalam hadis itu orang yang dizolimi doanya akan dikabulkan lewat Tuhan. Ternyata dia jahat lawan aku mau doakan ini mudah celaka, mudahan ini. Sekalinya jar Nabi saat orang itu mendoakan kepada orang lain
dengan kejelekan, apapun kebaikan atau kejelekan, maka malaikat itu mengaminkan dan mengatakan walaka mislaka, kamu juga akan dapat itu. Mana kira-kira kabul doa kita lawan doa malaikat? Jadi bila dia merasa disakiti orang baik, berdoa yang baik, doakan orang itu, maka dia yang akan mendapatkan. Kenapa? Dia minta malaikat orang menyakiti kita, menyembah kita baik. Udah menyuki, udah aja nah itu. Lalu kita dapat. Kenapa yang mengaminkan itu malaikat? Susah loh. Memang susah. Karena tinggal tadi itu ya. Tapi kalau orang sudah mengetahui dan belajar, maka dia akan paham. Itulah yang dicontohkan oleh dirinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mudah-mudahan kita mau mengamalkan itu. Awal mengamalkan itu, nah itu luar biasa akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan di luar kitab. Ini sekedar pengalaman kami, mungkin sekitar sebulan atau yang lebih, ketika tetangga kematian kita berada di sana, menghadiri acara pemakaman. Lalu ada seorang wanita yang ikut hadir di pemakaman itu sampai dia pingsan. Nah, pertanyaannya adalah apa hukumnya bagi seorang wanita hadir di area pemakaman itu pada saat pemakaman jenazah? Sebaiknya bagaimana? Bolehkah seorang wanita atau ibu-ibu untuk hadir di pemakaman tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi wanita, sepaling baik wanita dan Nabi adalah wanita yang tidak melihat dan tidak dilihat. Artinya tidak melihat dan tidak dilihat itu berarti perempuan yang paling sering ada di rumahnya. Itu paling baik wanita dan Nabi. Seandainya dia pun perlu keluar, maka dia keluar untuk menunaikan hajatnya atau dengan perkara yang darurat. Nah, maka tidak jarang kita melihat kalau di daerah-daerah yang masih menjaga hal ini seperti Yaman atau di daerah-daerah Timur Tengah yang lainnya, kadang tuh yang belanja ke pasar aja itu lakinya, suaminya, jadi istrinya di rumah. Kenapa? Karena jalan Nabi sepaling baik perempuan itu adalah yang tidak dilihat dan tidak melihat, kecuali kepada sesuatu yang dihalalkan baginya. Begitu, itu yang pertama. Kedua, perihal dengan hadir dia tadi itu ke pemakaman, atau bukan hanya ke pemakaman lah, kemanapun tempat perempuan itu keluar dari rumahnya. Apa itu hukumnya? Pertama, kalau perempuan itu punya suami harus izin dengan suami, walaupun ke pengajian, walaupun ke masjid. Kalau dia punya suami harus dapat izin suami. Atau sepaling tidak, suaminya itu walaupun kada harus izin. Nanti suaminya, artinya punya kada sarik datang mana ya tadi? Pada pengajian ada sarik laki tadi itu alamatul ridho, itu tandanya ridho, begitu ya. Tapi lebih baiknya lagi minta izin, begitu ya. Nah, lalu bagi perempuan yang keluar, anggaplah ke masjid, bahkan bu sembahyang hari raya saja Idul Fitri itu ada padahal sholatnya. Bagi perempuan itu tidak diperintahkan untuk hadir. Sholat Jumat aja padahal wajib, tapi menjadi sunnah bagi perempuan. Kenapa? Sholat Jumat itu harus keluar rumah, harus ditunaikan di luar. Bagi perempuan itu akan menjadi sunnah, tidak menjadi wajib. Artinya benar-benar penekanan bagi perempuan itu jangan keluar, jangan kumpul, jangan ikut di dalam perkumpulan orang-orang lain, kecuali di sana perkumpulan khusus perempuan.
Beda kalau majelis taklim ya memang harus mengajar ustadznya ya, jadi salah. Mau dia dijaga jaraknya nggak jadi masalah ya, karena itu memang sesuatu yang harus dia tuntut daripada majelis ilmu ya. Tapi kalau dia hadir sholat Idul Fitri, kemudian si ibu-ibu yang muda ini, bukan ibu-ibu tua lah, kalau ibu-ibu tua apa itu sunnah benar, sunnah benar gitu kan. Kalau ibu-ibu yang tua, ibu-ibu yang muda atau yang belum menjadi ibu-ibu sholat Idul Fitri, lalu memakai pakaian yang model-model, alisnya di apa namanya, di model-model, gincunya abal-abalan, bagusan dari sana. Kemudian ada laki-laki yang meleleh melihat, maka hukumnya akan menjadi haram. Sama kayak di kuburan tadi itu, cuma alasan di kuburan itu perempuan untuk hadir menjadi hukumnya makruh hingga ambil fitnah ketika tidak ada fitnah. Ada fitnah, artinya fitnah itu ada dana meleleh, ada dana. Nah, makanya kalau hendak hadir juga, tapi hukumnya makruh, ya jangan di muka-muka, berangkat sana. Ini di mukanya urusan lelakian, nama lelakin, nama angkat ini. Nah, tapi karena perempuan ini biasanya ketika hadir di pemakaman, apalagi keluarga yang meninggal, biasanya itu menimbulkan apa? Kegaduhan. Singa-singa menggerawung. Maka dari itulah hukumnya menjadi makruh. Lalu hukum itu menyesuaikan. Nah, jadi ketika dia tadi itu tidak aman untuk hadir, tidak aman itu apa? Hadir ke pemakaman bersalawat handap, seruduk ada. Lalu kurang lihat-lihat. Nah, kalau dia hadir tidak, hukumnya makruh. Tapi kalau di daerah yang benar-benar menjaga dari biasanya para habaib, para orang-orang sholat biasanya ada lagi sudah pemilihan itu di rumah sudah sama aja gue dia mantar yang ada kawan gue lagi diberikan ya. Jadi kadang-kadang perlu sebenarnya di rumah perempuan bagus di rumah. Kalau dia memang harus hadir ya dia jauh-jauh dari itu makruh kalau dia ambil fitnah. Tapi kalau misalkan bisa jadi haram bagi pribadi, kalau sambil menangis-nangis itu memukul-mukul badan, menyubek-nyubek pakaian, nah itu bisa menjadi haram nanti ya. Itu yang ditakutkan. Makanya itu bagi perempuan kalau hadir itu hukumnya makruh gitu ya. Tapi kalau ada aman fitnah, mungkin ada fitnah, nah, maka itu menjadi hukumnya haram. Ya, lebih bagus kayak apa tadi? Di rumah saja. Di rumah saja. Biar lakian aja urusannya yang ada di kuburan tadi. Sudah ya? Alam bisa. Ya, doa. Ya Rabbana ta'afana
الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا لدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم